Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tugas untuk evaluasi akhir semester Project Based Learning dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Ira Rima Anita, SPMM dengan kode dosen 412. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang pemasaran nasi kuning pada UMKM Nasi Kuning Ibu Lampung di Kota Bogor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggraini Dwi Oktopiani dengan NPM 0221220054 semester 3 di kelas B dengan program studi akuntansi. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan biodata UMKM yang akan saya analisa. Nama UMKM ini adalah Nasi Kuning Ibu Lampung dengan alamat Asrama Brimob Sukasari, Jalan Lawang Gintung, Bogor Selatan. Usaha ini dipimpin oleh Ibu Asriani Dewi dengan jenis usaha kuliner. Usaha ini dimulai di tahun 2014. Saya juga akan sedikit menjelaskan tentang nasi kuning. Nasi kuning adalah sejenis makanan khas Indonesia yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan kunyit, sehingga memiliki warna kuning. Nasi kuning ini biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, telur, ikan, tempe, dan sambal. Makanan ini sering disajikan dalam acara-acara spesial atau perayaan di Indonesia. Selanjutnya ada kendala dan peluang yang dihadapi UMKM ini. Peluang yang dialami bisa dari mengembangkan variasi menu nasi kuning atau menambahkan menu tambahan, menjalin kemitraan dengan orang-orang yang ingin menjualkan produknya di warung, dan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp untuk pemesanan secara online dan promosi. Lalu kendalanya itu seperti persaingan yang ketat ketika ada pesaing baru yang memulai usaha sejenis dan pemilik usaha perlu mencari cara untuk membedakan produk yang mereka jual agar lebih menarik lagi bagi pelanggan. Lalu ada perubahan selera konsumen yang mengharuskan pemilik usaha selalu memantau tren pasar dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Yang pertama itu ada STP. STP adalah singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Konsep STP ini merupakan pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami pasar mereka dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Karena usaha yang saya analisis ini didirikan di Bogor, jadi segmentasinya itu untuk yang tinggal di perkotaan dari usia anak-anak sampai dewasa dan bisa dinikmati semua kalangan dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Karena nasi kuning merupakan makanan yang cocok untuk sarapan di pagi hari. Untuk targetingnya itu untuk anak-anak, remaja, dan dewasa yang ingin sarapan sebelum berangkat sekolah atau kerja. Selanjutnya ada positioning. Positioningnya itu adalah penyedia nasi kuning yang memiliki variasi menu yang unik dan kue-kue yang bervariasi. Selanjutnya ada bauran produk atau marketing mix. Marketing mix ini adalah konsep yang mencakup 4 elemen utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Elemen-elemen ini dikenal sebagai 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu produk. Produk dalam usaha ini adalah nasi kuning, bihun goreng, lontong sayur, aneka gorengan, dan aneka kue basah. Price-nya, untuk nasi kuning, bihun goreng, dan lontong sayur, satu porsinya seharga 5.000, dan untuk aneka gorengan dan kue basah, harga dimulai dari 2.000 per piecesnya. Yang ketiga itu ada place, dilakukannya itu di rumah, tepatnya di depan rumah Ibu Asriani Dewi.
Yang terakhir itu promotion. Promosinya itu dilakukan di sosial media seperti WhatsApp. Lalu ada produk life cycle. Produk life cycle ini adalah konsep yang digunakan dalam manajemen pemasaran untuk menggambarkan tahapan-tahapan yang dialami oleh suatu produk mulai dari peluncuran hingga penarikan di pasar. Konsep PLC ini umumnya terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu ada pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang pertama itu ada pengenalan. Dalam usaha ini di tahun 2014 itu nasi kuning pertama kali dibuka dan pemilik usaha berusaha membangun kesadaran tentang keberadaan usaha mereka. Yang kedua itu pertumbuhan. Usaha nasi kuning mulai menarik perhatian pelanggan dan mendapatkan popularitasnya, sehingga terjadi peningkatan penjualan dan jumlah pelanggan yang datang. Dan pemilik usaha juga mulai mempromosikannya secara online. Yang ketiga itu ada kedewasaan. Usaha nasi kuning ini memiliki pangsa pasar yang stabil dan telah membangun basis pelanggan yang setia. Pemilik usaha fokus pada mempertahankan posisi usaha mereka dan meningkatkan kualitas layanannya. Yang terakhir itu ada penurunan. Penurunannya itu ada minat pelanggan terhadap nasi kuning menurun dan ada persaingan yang ketat dari usaha sejenis. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada strategi ofensif dan strategi defensif. Yang pertama itu strategi ofensif. Strategi ofensif adalah jenis strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar, mengatasi persaingan, atau menyerang pesaing secara agresif. Pemilik usaha menggunakan cara sebagai mulai membuka jasa catering, menambahkan varian menu baru dan bekerja sama dengan penjual lainnya untuk promosi bersama. Lalu strategi defensif. Strategi defensif adalah jenis strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi pangsa pasar, mengurangi resiko, atau menjaga posisi mereka dari serangan pesaing. Pemilik usaha menggunakan caranya seperti fokus pada peningkatan kualitas, memantau aktivitas pesaing, cepat tanggap dalam perubahan tren, dan mempertimbangkan untuk diversifikasi produk dengan menambahkan menu lain yang sesuai dengan selera pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.